Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di konten detail kecil. Konten dimana gue mencari detail cerita, detail visual, easter egg, dan referensi di dalam suatu anime. Karena sadar tidak sadar, keberadaan detail-detail tadi dapat ngebuat kita semakin mengapresiasi anime itu. Nah, gue baru aja nih nonton anime Komi-san Season 2 beberapa kali atau mungkin berkali-kali dan berhasil nemu cukup banyak detail yang bagus. So, kalau kalian penasaran, ini dia detailnya. Oh ya, gue coba pengen ngasih tahu kalau gue udah pernah ngebuat detail kecil Komi-san Season 1. So, kalau mau, kalian bisa nonton video itu dulu. Oke, lanjut. Detail pertama, mari kita buka dengan detail yang gue dapat dari channel YouTube Bandit by Games. Ini adalah channel YouTube yang view-nya kecil banget, tapi detail yang berhasil dia sadari tuh bagus-bagus. Dan udah ada beberapa detail dari channel itu yang gue masukin ke konten detail kecil. So, kalau kalian tertarik dengan kontennya, bisa coba main ke channel itu. Nah, untuk konten kali ini, gue hanya ngambil satu detail aja yang gak gue sadari, yaitu detail di ending musik Komi-san Season 2. Di endingnya, kita diperlihatkan suasana kelasnya Komi ketika mereka semua mau pulang sekolah. Nah, kalau kalian sadar, ending musik ini terbagi ke dalam dua fase, yaitu fase sebelum satu kelas saling kenal dan fase setelah satu kelas saling kenal. Di fase pertama, bisa kita lihat kalau mereka saling berkumpul dengan circle-nya masing-masing dan beberapa dari mereka pulang sendiri-sendiri. Apalagi di sini, Tadano masih pulang sendirian tanpa Komi. Lalu di fase kedua, sisi kelas sudah berbaur dan mereka semua saling berinteraksi satu sama lain. Di sini mayoritas dari mereka pun sudah pulang bareng dan Tadano sudah pulang bareng Komi. Detail kedua, di season 2 episode 1, kita diperkenalkan dengan karakter baru bernama Katai yang ternyata sama persis seperti Komi, yaitu sama-sama sulit berkomunikasi. Nah, ketika Katai mencoba berbicara dengan Komi, dia mengingat salah satu teknik komunikasi dari buku yang pernah dia baca. Kalau kalian ingat, buku ini sebelumnya pernah muncul di season 1 episode 5, yaitu ketika Najimi dan Tadano main ke rumahnya Komi. Di sini ketahuan kalau Komi ternyata mempunyai banyak buku tentang komunikasi dan salah satunya adalah buku kuning ini. Detail ketiga di season 2 episode 4, episode ini bercerita tentang ulang tahunnya Komi dan seluruh teman kelasnya datang ke rumahnya Komi untuk merayakan ulang tahun sekaligus Natalan. Nah, di sini mereka lagi main Osama Game dan ketika Naka-Naka jadi raja, kita pun diperlihatkan si Naka-Naka yang melepas penutup matanya dan muncul scene ini. Nah, ini adalah scene parodi dari anime Code Geass ketika Lelouch menggunakan kekuatan matanya. Di sini Naka-Naka juga menggunakan baju yang mirip seperti baju hitamnya Lelouch. Detail keempat, di episode 5, kita diperlihatkan scene perang bola salju dan musik yang digunakan di scene ini adalah musik klasik buatan Bach yang berjudul ini. Gua nggak tahu cara bacanya, jadi gue tampilin aja tulisannya di layar. Nah, salah satu yang ikonik dari musik ini, yaitu musik ini pernah digunakan di dalam movie The End of Evangelion ketika Asuka bertarung sampai mati. Berhubung musik ini juga dipakai di anime Komi-san ketika perang bola salju, di mana satu persatu dari mereka berguguran, maka hampir bisa dipastikan kalau scene ini mencoba merefer ke movie Evangelion tadi. Detail kelima, detail yang satu ini ada hubungannya dengan bahasa Jepang. Jadi buat kalian yang udah tahu bahasa Jepang mungkin sadar, tapi buat kalian yang nggak tahu bahasa Jepang kemungkinan bakalan bingung. Di episode 6 ketika Tadano sakit, di sini dia mencoba menelpon Najimi dan nomor kontaknya yang paling atas adalah orang-orang dengan nama depan O dan setelah itu adalah orang-orang dengan nama depan K. Padahal kalau pakai alfabet harusnya huruf K lebih dulu daripada O. Nah, buat yang nggak tahu, huruf Jepang bukan menggunakan alfabet A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Tapi mereka menggunakan urutan A, I, U, E, O, Kakiku, Keko, dan seterusnya. Berhubung Tadano tidak punya nomor kontak yang diawali dari huruf A, I, U, dan E, makanya huruf O yang muncul paling atas, dan setelah itu diikuti dengan huruf K. Berhubung namanya Komi diawali dari huruf K, makanya Tadano bisa salah nelpon orang. Detail ke-6 di episode 7, setelah sembuh, Tadano ngomong kalau dia nggak yakin apakah kemarin Komi datang ke rumahnya atau tidak. Tapi satu hal yang pasti, Tadano yakin kalau kemarin Najimi datang karena dia ngelihat kantung belanjaan yang Najimi tinggal. Padahal kalau kita baca catatan yang Najimi tinggalkan di kantung itu, di sini tertulis kalau Najimi membeli minuman untuk 2 orang, yang sudah jelas merefer ke Tadano dan juga Komi. Tapi Tadano sepertinya salah paham dan malah mengira kalau 2 orang itu adalah dirinya dan juga Najimi. Detail ke-7 masih di episode 7, setelah terakhir kali terlihat jelas di awal season 1 episode 1. Akhirnya kali ini kita diperkenalkan dengan karakter Naruse, yaitu karakter sampingan yang merasa dirinya adalah protagonis atau karakter utama.
Bahkan Naruse juga duduk di dekat jendela sama persis seperti kebanyakan MC di berbagai macam cerita sekolahan. Di sini juga kita diperlihatkan Naruse yang lagi dengar lagu dan dia menyebutkan nama Justice Bieber yang sudah pasti merefer ke penyanyi Justin Bieber. Bahkan gua curiga kalau model rambut Naruse dibuat mirip seperti Justin Bieber ketika dia masih muda. Detail ke-8 masih di episode 7. Di sini Komi sadar kalau Naruse menjatuhkan sapu tangannya dan Komi pun mengambil sapu tangan itu untuk dikembalikan ke Naruse. Lalu ketika Naruse menerima sapu tangannya kembali, dia malah berkesimpulan kalau Komi menyukai dirinya. Nah, buat yang gak tahu, dalam banyak kebudayaan, seorang perempuan yang memberikan sapu tangan kepada laki-laki biasanya merupakan simbol kalau perempuan itu mempunyai perasaan kepada si pria. Makanya Naruse bisa mengambil kesimpulan tadi. Detail ke-9 di episode 8, ketika di scene kamar mandi penginapan, Yamai ngomong ke Komi kalau dia pengen pegang Anu. Lalu narator pun ngomong, mata Yamai saat itu sangatlah bersih, sebersih pegunungan Alpen dan sebersih mata anak kecil. Nah, gue kasih tahu kalian nih satu hal yang menarik. Kalau di dalam anime disebutkan kata pegunungan Alpen, maka besar kemungkinan kalau kalimat atau scene itu merefer ke cerita berjudul Heidi Girl of the Alps atau Heidi si gadis pegunungan Alpen. Ini adalah cerita yang mempunyai beberapa adaptasi, yaitu versi live action atau manusia, versi animasi, dan juga versi anime. Nah, di versi manusia, Heidi-nya adalah seorang anak kecil berambut pirang dengan ikat rambut yang terlihat mirip seperti anak kecil di episode 8 ini. Kenapa gue bisa tahu? Karena Gintama juga pernah memparodikan Heidi, cuma yang mereka ambil adalah Heidi versi anime. Lanjut, detail ke-10. Di episode 9, kita diperkenalkan dengan dua karakter baru yang jadi teman satu grupnya Komi ketika studi tour, yaitu Kato Mikuni dan juga Ayami Sasaki. Nah, Kato Mikuni adalah plesetan dari nama Kato Hifumi yang adalah seorang mantan pro player shogi dengan julukan 123. Makanya, ketika Kato menjelaskan kalau dia belajar shogi dari kakeknya, Sasaki ngomong apakah dia si 123. Lalu, untuk nama Ayami Sasaki merupakan plesetan dari nama Asamiya Saki yang adalah karakter dari film, anime, dan juga TV series Sukeban Deka, di mana karakter ini bertarung sambil menggunakan yoyo. Makanya di anime Komi-san kita diperlihatkan Sasaki yang jago bermain yoyo, bahkan dia juga menggunakan yoyo untuk menyelamatkan Komi. Detail ke-11 masih di episode 9, di sini mereka bertiga pergi ke Osaka dan main ke Universal Studio Japan. Di tempat ini, kita bisa melihat beberapa atraksi yang ada di Universal Studio Japan, tapi dengan nama yang diplesetkan, yaitu Spider-San, yang adalah plesetan dari atraksi The Amazing Adventures of Spider-Man, dan atraksi Ikan Hiu, yang adalah atraksi dari film Jaws. Lalu, kita diperlihatkan mereka bertiga yang lagi belanja di permen toko bernama Harry Duck's Honey Potter, yang merefer ke toko permen di film Harry Potter, yaitu Honey Ducks. Detail ke-12, mungkin dari kalian ada yang nggak nyadar detail ini. Ketika mereka bertiga balik ke penginapan dan tidur, di sini mereka saling berbagi cerita tentang siapa orang yang mereka sukai. Lalu Komi pun menuliskan inisial orang yang dia sukai, yaitu huruf H. Nah, buat yang gak sadar, inisial H merefer ke namanya Tadano, yaitu Hitohito Tadano. Selain itu, scene ini juga sepertinya mempunyai makna lain, di mana dalam bahasa Jepang, huruf H sering dikaitkan dengan kata ecchi. Makanya mereka ngomong ecchi data, yang secara tidak langsung ngasih tahu kalau obrolan mereka saat itu sudah terlalu vulgar bagi Komi. Detail ke-13 di episode 10, adanya Tadano melihat bayangan orang yang lewat di depan rumahnya dan dia menyuruh Tadano untuk keluar. Nah, kalau kita lihat di sini, bayangan orang itu mempunyai rambut yang pendek, padahal harusnya bayangan itu mempunyai rambut yang panjang karena orang yang lewat pada saat itu adalah Komi. Tapi kalau kalian nonton di episode 12, di sini sudah terkonfirmasi kalau adanya Tadano melihat bayangan berambut panjang dan scene bayangan itu pun sudah diperbaiki di episode 12 ini. Sehingga ini artinya bayangan Komi berambut pendek yang muncul di episode 10 adalah kesalahan gambar. Detail ke-14 di episode 11, kita diperlihatkan scene Komi yang lagi penasaran tentang buku apa yang sedang Kato baca. Lalu Kato ngomong kalau itu adalah buku tentang shogi. Nah, kalau kalian perhatikan, sampul buku itu terlihat sama persis seperti buku yang sempat Tadano pegang di pertengahan episode 11. Jadi detail ini bisa menjelaskan kenapa Tadano bisa saling tukar pikiran dengan Komi mengenai strategi shogi. Tapi, melihat kualitas gambar episode 10 dan 11 Komi-san Season 2, gue pribadi agak pesimis dengan detail yang satu ini. Karena bisa saja sampul bukunya sengaja dibuat sama, karena studionya nggak kepikiran untuk ngebuat sampul baru. Detail ke-15, di akhir episode 11, Komi diperkenalkan dengan dua orang baru, yaitu Ushiroda dan Maeda. Di mana nama Ushiroda diambil dari kata Ushiro yang berarti belakang, dan nama Maeda diambil dari kata Mae yang berarti depan. Makanya Ushiroda dan Maeda adalah orang yang duduk di belakang dan di depannya Komi. Detail ke-16, masuk ke episode 12, di sini Tadano datang ke rumahnya Komi untuk membalas coklat yang Komi berikan di hari Valentine kemarin. Nah, ketika Komi membuka hadiahnya, ternyata isi kotak itu adalah krim dan juga permen. Lalu setelah sadar kalau isi hadiahnya adalah permen, Komi dan Tadano pun sama-sama malu. Nah, buat kalian yang nggak paham apa maksud scene ini,
Memberikan permen kepada perempuan sebagai hari balasan Valentine adalah pertanda kalau si laki-laki menyukai perempuan itu. Berhubung Komi dan Tadano paham maksud dari permen itu, makanya mereka berdua sama-sama malu. Jadi dengan kata lain, secara tidak langsung, Tadano baru aja nembak Komi. Dan detail terakhir, di bagian paling akhir episode 12, kita diperlihatkan cameo beberapa karakter baru yang nantinya bakalan muncul kalau anime Komi-san lanjut ke season 3. Pertama adalah perempuan berambut pendek yaitu Ase Shibuki, lalu perempuan berambut pirang yang tinggi yaitu Manbagi Rumiko, perempuan berambut gelombang yaitu Kyoko Isagi, dan laki-laki dengan wajah Buddha yaitu Toutoi Son. Di sini nggak bakal gue jelasin siapa mereka karena jatuhnya bakalan jadi spoiler. Oke, itu tadi semua detail yang berhasil gue temukan setelah nonton Komi-san season 2 berkali-kali. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye. Sebelum masuk Saweria, gue ucapkan terima kasih banyak untuk member Adamantite di bulan Juni ini, yaitu Rizky Abadi dan juga Ziaul Haq. Yo, waktunya Saweria ada dari Danko Kun. Bang, detail kecil anime Futo Tante, yang perbedaan live action Kamen Rider double, cari perbedaannya. Dan dari Danko Kun lagi, kalau bisa detail kecilnya tidak perlu pembahasannya, kan Kaginado season 1 kagak dilanjutin, apalagi season 2. So itu tadi dari Saweria, makasih semua yang sudah donasi dan gabung jadi membership, thanks a lot and bye-bye.